Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta al-musannif al-kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langsung ke halaman 7 ya. Nazam ke halaman 7. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun wala fasyari'atun ahadun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala wa tariqatun ahadun bi ahwadakal wara' wa asimatu karyadatin mutaqabbila wa haqiqatun liwusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurut tajalli bin jala man ramadurran lisapinati yarkabu wa yuhu subahran summadurran hasala fakadha tariqata wal haqiqatu ya ahi min ghairi fi'li syari'atin lan tuhsala. Yuk baca bareng. Fasyari wa takal wara'
وعزيمة كرياضة متقبلة وحقيقة لوصوله للمقاصد ومشاهد نور تجلي بالجلال محمد السفينة يركب ويقول سبحانه من حصل فأتى الطريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل شريعة لم تحصل fasyari'atun maka utawi syariat iku kasyafinatin kaya perahu wa tariqatan utawi tariqah iku kal bahri kaya segara summa hakikatun mangka keri-keri utawi hakikat iku durun hola mutiara kang larang. Jadi maksudnya mutiara kang berharga ya hakikat ini. Ini kita membicarakan cabang-cabang atau fan-fan ilmu Islam ya. Jadi ilmu Islam itu ada namanya syariat. Ada namanya torekot, ada namanya hakikat atau juga makrifat ya. Tapi untuk makrifat ini sudah di bareng ya, maksudnya sudah dikumpulkan pada hakikat. Sebab makrifat sendiri itu adalah hasil daripada olahan atau daripada pengamalan yang sungguh-sungguh atas syariat dan torekoh. Dipahami ya. Nok aja anu nok satu menit nok. Penjelasan kemarin bahwa syariat itu adalah peraturan ya. Peraturan hidup untuk setiap manusia. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang subhat. Nah, isinya itu kan peraturan-peraturan ya. Hidup untuk supaya kita betul-betul dalam melakukan tugas ibadah ini terarah ya, sesuai petunjuk Allah dan Kanjeng Nabi. Maka kita harus paham ilmu syariat. Loh, maksud dia. Kudu paham ilmu syariat. Tentang sholat misalkan. Nah, ya kita harus mengerti kaifiyah atau peraturan-peraturan tentang sholat. Dari mulai ya syaratnya, daripada juga rukunnya, daripada juga yang membatalkannya. Itu harus paham betul supaya sah. Begitu juga ilmu-ilmu yang menunjang keabsahan atau kesahannya sholat. Apa? Ya seperti wudhu. Ya, wudhu juga ini harus dipahami. Itu ilmu syariat yang harus dipahami. Karena untuk menegakkan kewajiban sholat. Bagaimana syarat rukunnya wudhu atau aturannya wudhu atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini yang paling pokok, yang paling penting dulu ya dalam kita ibadah itu. Nggak usah jauh-jauh. Jadi pahami dulu itu tentang wudhu. Ya, syarat sahnya wudhu, misalkan rukunnya wudhu, gitu kan? Terus yang membatalkan wudhu. Dan berkait dengan itu juga harus suci juga
dari hadas besar ya atau junub ya. Itu juga cara kita itu bagaimana syarat membasuhnya ya, untuk khusus itu hadas besar itu kan. Dan apa itu yang menyebabkan hadas besar kan gitu ya. Kalau saya sampaikan bahwa ini hadas besar, harus paham ya, junub ya, harus paham ya. Ya. Mujibatul ghus ya, wajib bagi kabeh sapabe atau hal yang mewajibkan harus bermandi. Mujibatul ghus sittatun iku anan 6. Pertama yaitu ilajul hasabati fil farji wa khurujul mani, terus wal haid wa nifas wal wiladah wal maut. Itu harus paham ya. Hal-hal yang diwajibkan mandi besar sittatun ilajul hasabati fil farji, yaitu nganjengaken bocah cilik atulik neng coet lah kono ya. Itu berarti beda maksudnya itu keluar atau tidak keluar. Itu asal masuk pasti itu sudah wajib bagi siapapun. Hubungan suami istri adalah wajib mandi. Wah, tidak keluar, meskipun tidak keluar, kalau sudah topinya masuk ya, karena topi ya wong lanang ya, karena topi ya, masuk ke bibir gitu. Nah, maka itu wajib meskipun tidak keluar sekalipun, karena rukunnya di situ adalah ilajul hasabati bil farji, hanya nganjingaken. Nah, wa khurujul mani itu beda lagi. Itu harus paham dulu nih ya. Jadi kita ini ngaji bab tasawuf, tapi kita juga harus memahami alur syariatnya. Loh, jalur syariatnya ya, awas. Nah, ini syariat diantaranya yang harus kalian paham gitu. Keluar mani juga ditafsir. Sebab banyak daripada keluar mani itu, misal ya itu tadi, yaitu jima ya, jima itu, yaitu nganjengaken tulik maring coet, onon bae lah, iya. Lalu keluar mani, maka wajib itu mandi junub. Ada lagi yang dengan cara mimpi. Ya, tiba-tiba pagi bangun kemudian oh, ternyata saya mimpi dengan si anu, dengan si anu. Itu juga wajib mandi junub. Begitu juga yang disengaja atau tidak sengaja, yang penting itu keluar mani, maka bagi siapapun adalah sudah wajib. Nah itu ya. Wal haid wajib adus. Maka itulah wa khususon bocah wadon itu harus betul-betul paham masanya haid ya. Paling sedikit ya, paling banyaknya haid. Umumnya haid. Maksudnya bicara masalah darah haid itu juga harus dipahami. Darah istihadah namanya ya. Istihadah itu darah penyakit ya, darah penyakit. Bahkan warna darahnya pun harus dipahami. Sebab yang keluar daripada seorang perempuan itu ada ya, darah merah. Darah merah, tapi semu ireng. Ana ya, darah merah tapi semu ireng. Nonon. Lorok ya. Ana maning darah tidak merah menyala. Ya, tapi seperti darah tua.
Jadi darah itu tidak begitu terang merahnya itu. Ya, itu gestihad namanya. Biasanya gestihad seperti itu. Kalau darah istihadah biasanya itu darahnya itu irengnya itu katon pisang. Coklat apa ireng, Bu? Ya, coklat apa ireng. Jadi itu darah. Nah, kalau yang keluar itu darah istihadah ini, awas nih ya. Darah istihadah itu darah, bukan darah haid. Ini kaum perempuan mengapa banyak sekali nanti di neraka karena tidak paham tentang masalah sesuci. Hal ini nyepelekan. Sehingga apa? Sehingga pada waktunya misalkan tuh haidnya sudah selesai, tapi masih saja itu darah itu keluar. Padahal umumnya atau sebelum-belumnya itu paling 5 hari atau seminggu katakan, tapi masih keluar terus sampai 10 hari. Nah, sehingga keyakinan masih haid, kalau enggak ya, sehingga apa? Sehingga tetap meninggal sholat, padahal boleh jadi itu darah istihadah. Makanya wong wadon bila mana itu sudah awalnya 5 dina, maka 5 dina jadi ukuran kesananya itu ya. Biasanya nang mak, nang ibu biasanya hari hadiku biasanya kebiasaannya turun, nang anak itu kebiasaan nama seminggu nang wong tua sampai kepada anaknya juga. Tapi kalau beda pertama ini biasanya itu akan menjadi tolak ukur. Kalau seminggu misalkan bulan kemarin, kemudian ya bulan depannya itu 10 hari. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh supaya tidak tinggal sholat ya, supaya tidak tinggal sholat ya, maka kewajibannya adalah memeriksa darah itu ya, memeriksa darah. Darah haid itu tidaklah menghitam, tidak juga merah menyala ya, itu darah haid. Kalau darah istihadah itu kehitaman. Iya, dasarnya si merah tapi kehitaman karena beserta dengan penyakit. Penyakit istihadah itu boleh jadi oleh jamur, oleh bakteri, boleh jadi oleh tegangan saraf, maksudnya itu stres, ya, boleh itu, atau ada penyakit-penyakit yang mengikut. Ini harus paham. Kita bicara syariat tuh ya, harus paham. Nah, kalau darah merah menyala, berarti dicurigai ada hal-hal yang luka dalam tubuh sampean. Maka segera ini kalau seperti itu terjadi, marak nang dokter untuk diperiksa darahnya, gitu ya. Itu harus paham seperti itu. Juga masalahnya nifas ya. Nifas itu kalau dulu ya sekecorotan, begitu lahir kemudian mampet itu. Zaman dulu ya, zaman para nabi itu. Nah, untuk masa sekarang ada yang sampai 7 hari sehari semalam, ada yang sampai 41 40 hari ada ya, bahkan sampai 60 hari pun ada. Itu harus diketahui bab itu tuh. Kudu ngaji Risalatul Mahid kamu Risalatul Mahid. Nanya ngaji dulu. Terus ngaji ya? Iya. Tamatkan Risalatul Mahid kan bisa ya, gitu. Itu syariat yang harus kita pahami cara prakteknya supaya kita bisa nanjak nanti pada tahapan-tahapan yang lain yaitu thariqah. Nah, gitu ya, thariqah. Jadi syariat ini pondasi daripada ilmu-ilmu yang lain. Pokok. Kalau kita tidak memahami syariat secara kafah, maka boleh jadi yang lain akan keblangsak-blangsak, tersesat-sesat. Jadi kalau orang bertasawuf ya atau bertoreko, maka dia wajib mendahulukan pemahaman secara kafah tentang syariat, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu ibadah ya. Syarat rukun adus junub. Nah, berkaitan dengan bab sesuci hadas kecil atau hadas besar, ini tidak lepas dari pemahaman tentang toharo, tentang istinja.
ya, tentang tayamum, tentang air bilma. Berkaitan dengan itu sampai harus paham. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan mana itu yang namanya air mustakmal. Nanti kang ngesahaken bisa kang wudu, bisa kang wadus. Junub. Itu harus paham bab itu. Kalau tidak paham, sangkane wudu toli kecapak kecupuk ngombar cilik kan. Ini karena tidak paham sehingga melakukan seperti itu, padahal itu tidak sah, ya, tidak sah. Intinya harus paham betul bagaimana kita wudu yang sesuai aturan, syarat rukunnya, gitu loh, ya, harus dipahami. Nah itu maka kita ngaji namanya ilmu fikih yang di sana isinya juga adalah ilmu syariat itu. Tadi dikatakan ya, syariat itu seperti ini kalau orang dalam perjalanan. Fasyariat kasyafina. Maka syariat itu adalah seperti perahu. Perahu ya, seperti perahu, awas deh ya. Seperti perahu. Setelah kita memiliki perahu, maka silakan menuju sebuah tujuan, melewati kalbahar, yaitu seperti segara. Apa? Toreko itu. Artinya toreko itu berarti menjalankan perahu ini loh, pahami loh. Ya. Jadi tidak salah kalau ada yang bertanya toreko itu apa? Toreko itu adalah mengamalkan ilmu syariat, menjalankan ilmu syariat. Karena perahu ini, safina ini, nantinya itu akan menuju suatu tujuan dengan cara apa? Dengan cara kita berlayar ke lautan, gitu, kalbahar, berlayar ke lautan. Dan jangan lupa, awas, bahwa toreko itu ya, berjalan di tengah lautan itu sangat-sangat banyak sekali hal-hal yang membahayakan. Contohnya misalkan tuh di laut itu ada ombak yang gede-gede, bisa saja ya akan menghantam perahu kita. Contohnya ada batu karang di lautan itu ya. Batu karang, ombak yang membesar. Ini ibarat bahwa siapapun yang toreko itu akan banyak godaan, banyak ujian yang akan membatalkan torekohnya. Ujian, gemerlapnya dunia, kepangkatan, ya, maksudnya kedudukan, pujian, ya. Ujian, terus uzub diri bahwa kita toreket itu adalah orang yang istimewa, gitu loh. Karena apa? Karena merasa diri di atasnya kaum syariat. Padahal tidak seperti itu. Toreko adalah menjalankan syariat. Kalau dalam bahasa umumnya toreko itu ya dalan berarti orang yang bertoreko itu sesungguhnya orang yang sedang memperjalankan perahu. Sekarang pertanyaan begini, banyak orang-orang yang bertoreko tapi mengabaikan syariat, tetapi syariatnya rapuh, tetapi syariatnya asal jari-jari baik, enggak? Artinya padu asal tahu, ya, yang tidak seberapa, kemudian masuk toreko. Ini bahaya enggak? Kalau bisa, ya matengkan dulu syariatnya, kemudian amalkan. Itu berarti sudah bertoreko. Ya misalkan kita mengikuti atau menghadap ke mursyid misalkan tuh untuk biat lah. Di sini kan banyak ya. Di Cirebon itu toreko Satariyah
Yaitu mursyidnya itu Kang Abdullah namanya. Kang Abdullah itu pendakrep ya. Itu mondok dulu bareng karo kula. Mondoknya itu bareng. Tapi beliau itu ya orang alim ya. Ya jadilah seorang mursyid sekarang itu. Mursyid aliran Torekoh Sataria namanya. Ya. Ada Naksabandiyah, ada Saziliyah, ada macam-macam lah. Ya mutabaroh, ya boleh mengikuti itu seperti itu. Tapi pada dasarnya orang yang menjalankan syariat itu adalah orang yang sedang bertoreko. Ibarat orang yang sedang menurunkan perahu berlayar ke lautan. Gitu. Jadi sebagusnya ya kalau kita mau menghadap mursyid untuk berbeat, ya bagusnya dipahami dulu syariatnya ya. Kasyafina wa tariqatun kalbah wa haqiqatun zurun wala. Nah, sini nih. Saya jelaskan dulu nih supaya jero ya keilmuan mungkin itu. Jadi kembali saya tak balik supaya paham sampean itu. Syariat itu umpama perahu. Kemudian perahu dibuat ini untuk apa? Ya untuk tujuan berlayar. Maka si perahu itu diturunkan ke laut untuk berlayar. Nah, berlayar itu ada apa? Tentu saja ada tujuan. Apa tujuannya? Mencapai hakikat itu. Hakikat diibaratkan kita menghasilkan sesuatu yang berharga, yaitu mutiara. Artinya apa? Siapa yang menjalankan syariat, kemudian kita juga bertoreko, ya secara benar, istiqomah dan betul-betul murni tujuannya untuk mencapai ridha Allah, untuk usul ke Allah, maka orang ini akan mendapatkan buahnya daripada pengamalan syariat toreko. Itu maksudnya seperti itu. Zurun gola, yaitu mutiara yang mahal harganya, mutiara yang berharga. Gitu loh. Apa bentuk daripada mutiara atau yang sudah menghasilkan mutiara berharga? Maka hamba tersebut yang sudah berhakikat itu loh, ya, punya kemampuan untuk mengamalkan cabang ilmu yang paling sempurna, yang paling bagus. Apakah itu? Ihsan. No ya. Islam, iman, ihsan. Ihsan. Dia sudah berihsan. Kalau sudah berihsan berarti dia sudah muraqabah. Arti muraqabah itu bisa niti-niti nang Gusti Allah. Gusti Allah iki kaya kedeleng. Tapi lamun Gusti Allah tidak kita bisa lihat, maka rasa kita itu seolah-olah selalu dalam pengawasan Allah dalam situasi kondisi apapun. Sehingga apa? Sehingga orang ini akan tercegah daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, yang melanggar aturan syariat dan toreko. Ia sibuk hatinya, sibuk lahirnya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Itu loh. Nah ini berarti orang yang sudah mencapai zurun gola. Orang yang mencapai zurun gola itu ibadahnya itu bisa merasakan lazat nikmat. Tidak ada rasa berat. Bahkan tuntutan biasanya. Kalau semisalnya ada yang ketinggalan dalam ibadah, maka seperti orang yang mengalami pengantin anyar toli salah sijine kabur. Jadi linglung. So apa? Bagi orang yang sudah mencapai tingkat hakikat atau zurun gola, ya, maka nyata kebenaran itu. Nyata wajib wujudnya Allah itu. Ya, nyata. Jadi dia dalam keadaan rasa takut terus-menerus melanggar aturan agama. Maka dia akan sibuk terus. Hatinya, badannya itu untuk total pengabdian ke Allah. Itu hakikat. Apakah tidak capek? Tidak. Bahkan mendapatkan nikmatan yang saya katakan tadi seperti pengantin baru. Kalau misalkan ninggal sholat sepisan baika, ketun.
Kenapa? Kenikmatannya hilang, bagaikan lagi baru dari pengantin ditinggal pasangane linglung ngono. Nah, sejen karo kita ya toh, tinggal sembahyang, tinggal sholat, ya nggak ada penyesalan, enjoy baik. Oh, bahasanya gampang dikodok kan. Karena apa? Kurang menikmati ibadah. Dalam proses menuju hakikat wajar ya sampean, tetapi betul-betul sampean harus berusaha. Syariat dijalankan secara penuh. Sholat tepat waktu berjamaah, jangan tinggal dulu, itu aja dulu ya. Sholat itu kan, puasa, hal-hal yang wajib aja dulu. Kemudian disempurnakan dengan sunnah. Karena sempurna itu, sunnah itu berarti adalah keuntungan. Jadi siapa yang ingin ibadahnya itu mendapat keuntungan banyak, maka setelahnya mengutamakan kita ibadah wajib, maka hiasilah ya dengan ibadah-ibadah sunnah ya, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Yang sunnah-sunnah kita amalkan supaya kita dalam ibadah itu betul-betul merasakan adanya keuntungan, itu aja ya. Dan hal-hal yang menjadi rusaknya ibadah hilangkan, jauhkan, seperti ria, pamer pengen dipuji atau uzub ya, rasa puasa, rasa bisa, lain sebagainya. Ya saya katakan dari kemarin itu bahwa kita bisa ibadah itu karena pertolongan Gusti Allah. Itu aja. Jangan ngaku atas kemampuan kita, jangan ngaku atas ilmu kita, tetapi betul-betul bisa kita melakukan amal soleh atau ibadah wajib maupun sunnah itu semata dari pertolongan Allah. Itu harus yang diyakini seperti itu. Dipahami penjelasan kula, terus gak buku mau katana catatan bagus. Ada catatan penting nggak dit kok dicatat. Ini kitab kecil tapi insya Allah akan membawa kita pada pembersihan ya, akhlak, pembersihan jiwa atau pembersihan hati kita, atau pemahaman ya yang bagian daripada setelahnya syariat. Jadi tetapi nanti saya mencoba untuk selalu juga masih membedah ilmu syariatnya ya. Kemudian kita kaitkan dengan torek asbab. Apa? Torek itu masuk dalam ilmu tasawuf. Barang siapa yang ya melakukan syariat tanpa melibatkan ilmu tasawuf, maka boleh jadi orang itu menjadi zindik. Ya, zindik. Iya, bertasawuf tanpa melibatkan syariat, zindik. Tapi syariat tanpa ilmu tasawuf fasik, gitu loh. Jadi langkah Kang bener, ya syariat, ya tasawuf berdua harus ya ada kerjasama, harus imbang, itu loh. Harus imbang. Sebab apa? Ya nggak mungkin akan menghasilkan buah kalau tidak ada keseimbangan antara ilmu syariat dan ilmu tasawuf, atau ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nggak ada. Ilmu fikih dengan ilmu hakikat atau ilmu syariat dengan ilmu tasawuf tidak akan imbang, tidak akan berhasil maksudnya kalau tidak kita lakukan bersama atau dilakukan secara seimbang. Jadi ini wajib semua, ilmu syariat wajib kita pahami, ilmu tasawuf juga wajib kita pahami. Toreko kita pahami. Bagaimana menuju hakikat marifat, wajib main hukumnya. Wajib main. Artinya apa? Terhadap individu semuanya yang mengaku muslim wajib mengerti tentang anggaran atau tentang aturan-aturan syariat, tentang aturan-aturan toreko atau bertasawuf. Enggak semaunya. Dan belajarnya yang harus tepat guru, dalam artian ya insya Allah bisa menjelaskan hal-hal seperti ini dan sudah berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita mengajar ke yang lain, kita juga sudah menjiwai apa yang kita sampaikan. Nah, insya Allah itu ada yang seperti itu. Seterus baris kedua.
Fasyariatun mangka utawi syariat ahdun iku nglakoni bidinil khaliq lawan agamane Allah wa qiyamuhu lan jumenengi daen bil amri kelawan perintah wanahyi lan larangan ing jala kang pertela apa nahi dan larangan iya apa perintah dan larangan itu ya. Wa tariqatun utawi toreko iku ahdun nglakoni biahwata kalwarai lan wi ati-ati kaya contone wira wasimatun lan seja karyadotin kaya riyadha mutakabbilan halen jungkung wa haqiqatun utawi hakikat liwusuluhu iku yakti tumekane wong lil maksidi maring tujuan wa musyahadun lan nyawan nur tajalli bil jala lawan pertela man utai sapa wonge Roma lamun iku ngarepaken duron ing mutiara lisyabinatin maring nganggo perahu yal kabu maka numpak sapa man wayo khusu lan selulup waya khusu lan selulup sapa man bahron ing dalam segara sumaduran mangka kiri-kiri as-sola hasil apa man ing mutiara wa kadza tariqati mangka iku mengkono-mengkono duran tariqatun utai toreko wal haqiqatun lan hakikat ya akhi sedulur min ghairi fi'lin syariatin saking tanpa nglakoni syariat ora lan taksula ora hasil apa toreko lan hakikat. Maksudnya kok kalau kita tidak mengamal dan mengetahui dan kemudian mengamalkan syariat, ya tidak akan tercapai torekot itu. Maksudnya untuk torekot dan hakikat tidak akan berhasil. Artinya apa? Kopi ngambil adem durung dingin ya. Kopi adem dikit loh kayak es. Masih berisung panas dong. Gawe panas emani. Hari mangan kok nginum kopi adem iku mletek nang weteng. Tapi ayo santri doyan bae. Jangankan kopi adem ya, sega mambu doyan kudu ya. Asale ari lagi nyantri biasane wetenge lho konon ranjang apa bae mancing. Ari bocah santri kang apik-apik nih beli dadi. Mangan kudu beli kena jemberang. Tapi kang bangor, kang kurang ajar kadang-kadang dipalar. Lagi mangan bareng sisi bae. Kang kurang ajar. Wah, ampun. Kayak ini ya. Jadi kembali begini ya. Ya, nyantai supaya mancing nih penjelasan saya. Ini ilmu cerdas loh, ya.
ilmu membuka intelektualitas, ilmu membuka emosional, kecerdasan emosional spiritual ini, ya. Jadi ngaji mungkin ini ngaji mencerdaskan akal pikiran, 3-in-1 nanti terbuka semua, kecerdasan intelektual, spiritual, dan juga emosional, cerdas nanti. Biar nggak sekolah juga cerdas. Ya kayak Kang Nur, kayak pula beli sekolah cerdas. Bisa ngarang buku, bisa macam-macam kok. Bisa bahasa Inggris. Ya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Ngaji tasawuf itu padang hati. Nah begini, tadi saya jelaskan bahwa untuk kita supaya mendapatkan hasil, maka otomatis perahu tersebut harus dijeburkan ke laut kemudian dijalankan. Yang menjalankan itu namanya apa? Awas deh, dipahami loh ya. Nah, perahu kemudian berjalan bertoreko. Apa itu yang menjadi tujuan? Tentu saja adalah mencari mutiara, menjadi orang yang terbaik, atau mencapai makom yang utama, yaitu makom ihsan. Makom apa? Makom ihsan. Ya, makom ihsan. Yang terbaik, makom ihsan. Nah, kalau sudah makom ihsan itu ya bisa, artinya sudah baik, itu insan kamil dimaksud itu seperti itu. Akan mampu muraqabah, betul, niti-niti, musyahadah, menyaksikan keajiban keagungan Allah, menyaksikan dengan mata hati, ya, dengan mata hati. Begini, ini gambaran. Jadi menyaksikan dengan mata hati, melihat dengan mata itu namanya itu ma'rifat, ya, ma'rifat. Ma'rifat itu secara bahasa itu artinya mengenal, ta'aruf. Tapi dalam konteks tasawuf melihat, ya, melihat Allah. Sahabat Ali pernah ditanya, ya Sayyidina Ali, Anda itu melakukan sholat, ya, melakukan sembah ke Allah. Apakah Sayyidina Ali panjenengan itu juga bisa melihat Allah? Lalu sahabat Ali menjawab, bagaimana kita itu menyembah yang disembah, ya, kalau kita tidak bisa melihatnya? Gitu loh. Jawaban sahabat Ali, bagaimana bisa kita menyembah orang yang tidak kita melihatnya? Gitu loh. Nah, lalu orang bertanya lagi, loh, bagaimana ya Sayyidina Ali panjenengan bisa melihat Allah? Gitu kan? Sedangkan Allah itu maha gaib. Maka kata sahabat Ali, saya melihatnya bukan dari mata kepala, tetapi dari ainun basyirah, yaitu mata hati. Di sini nih, mata hati, mata yang penuh dengan iman. Oh ya. Maka mamin abdin ila arba'ati ainin. Tidaklah setiap manusia itu kecuali Allah menciptakan 4 mata. Waning piroksi, nih ya, ada 2 mata, wainani, ya, wainani piroksi, ada 2 mata di kepala ini untuk manfaat dan hikmahnya, yaitu tubsiru fi amri dunyaihi, untuk melihat hal-hal yang bersifatkan keduniaan, ya, menyaksikan, menganalisa, nih, ilmu logika namanya itu, ya, untuk jangkau ilmu logika,
ilmu akal. Itulah ya. Wa ainani, dan dua mata, yaitu bil qalbi tubsiru fi amri dinihi au ghaibihi. Nah, dua mata itu ada di hati kita. Gunanya apa? Gunanya untuk kita menerima kabar, informasi atau pelajaran-pelajaran yang bersifatkan ghaibiyah daripada informasi agama. Itu loh. Maka kita melihat Allah tentu dengan ainun basyirah, tidak secara dengan kasat mata kepala, enggak mungkin. Tetapi Allah bisa kita lihat dengan fakta-fakta, ya, ciptaannya, dengan fakta-fakta makhluknya, alam semesta dan kita ini semua tidak mungkin ada dengan sendirinya kecuali ada yang mengadakan. Ya. Apa saja alam semesta tidak mungkin berdiri sendiri kecuali ada yang menciptakan, termasuk kita juga. Ya, itu. Apapun itu semua dari Allah. Dalam ilmu tauhid ini dikatakan wajib akal. Ini komplit ilmu kita. Ya, ilmu fikih terpakas, tauhid terpakas, semua berkaitan. Jadi wong tasawuf kudu pinter nang bidang-bidang ilmu lain. Sahabat Ali bisa melihat dengan mata hati. Gitu loh. Bukan dengan mata kepala. Betul-betul mantap wajibul wujudnya Allah ada dan dilihat. Kemudian bagaimana umpamanya ini? Rupanya ya Sayyidina Ali kan konon. Apakah kayu raksasa lagi jagong dan langit? Konon. Percaya beli sampean mengonon. Bahwa Gusti Allah jagong langit percaya beli. Hah? Percaya enggak? Kenapa nggak percaya? Ya. Ya kalau Allah itu bertempat berarti Allah butuh tempat, sebab tempat juga itu adalah makhluk Allah. Nggak mungkin Gusti Allah itu ya menduduk di atas langit, nggak mungkin. Allah tidak butuh apapun kecuali membutuhkan kuasa dirinya terhadap dirinya. Maka dalam sifat Gusti Allah di sana ada namanya qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri pada dirinya sendiri. Jangan kita samakan Allah itu dengan makhluk, berduduk, bersenyum, bermuka, ya, berkuping, berhidung, bermulut kayak kita, enggak seperti itu. Bertangan, non enggak. Aduh. Enggak seperti itu. Dalam ilmu tauhid dikatakan Allah itu mukhalafatul hawadits. Apa artinya mukhalafatul hawadits? Bahwa Gusti Allah itu nulayani karo kang anyar, yaitu makhluk. Tidak sama, ya. Jadi jangan. Nah, jadi kalau yang bertanya, kalau kita bisa melihat sosok Allah dalam atau lewat mata hati, preben jerupane, jangan jawab. Itu apa? Sudah masuk wilayah lain, ya. Itu wilayah ilmu maknun namanya. Maksudnya ilmu yang rahasia, nggak bisa, ya. Sebab Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu ya. Yamu binafsi. Allah ada tapi tidak membutuhkan makhluk. Makhluk yang butuh Allah. Nah, gitu aja. Apa yang disampaikan oleh sahabat tadi ini namanya beliau sudah mencapai dan memperoleh zurun bola. Itulah maksudnya. Ya.
Wis. Penjelasan satu persatu nih, harap tahu. Sekarang begini. Kita bicara syariat, dianalogikan atau diumpamakan perahu. Sampean kudu jawab. Lamun perahu beli kuat preben. Bisa beli. Bisa beli. Lamun perahu beli kuat lho konon ka. Asal perahu konon ka ya. Ya begitu diburakan bae nembi kilometer begabruk. Malah justru bahaya. Artinya perahu ini betul-betul harus perahu yang kokoh. Artinya orang bertoreko itu harus betul-betul syariatnya paham gitu loh maksudnya. Konon. Jadi tidak asal perahu yang tidak kokoh gitu loh. Perahu yang rapuh malah justru membahayakan. Padu asal bertoreko bertasawuf itu bahaya gitu loh. Jadi sebelum kita bertasawuf kita betul-betul harus paham dikit syariatnya ya. Nah, ujian bersyariat bertoreko sebab apa? Banyak sekali ya. Semacam doktrin atau semacam promosi bahwa orang yang bertorekot itu adalah orang yang jauh pangkatnya dengan orang yang bersyariat. Ini salah. Maka itu hindarilah rasa dur di atas syariat, tidak boleh. Maka hindarilah rasa usum, gitu loh. Rasa gede diri, nggak boleh. Sebab tidak akan tasawuf itu tegak, torekot itu tegak tanpa tegaknya syariat. Jadi sama-sama pentingnya antara ilmu lahir dan ilmu batin. Sama-sama pentingnya kulit kalau daging, loh konon ya, kulit kalau daging. Gue supaya sampean paham. Perumpamaan ilmu cabang toreko lo kan harus dijelaskan ya. Dijelaskan bahwa syariat itu seperti ini. Pelayar tujuannya itu untuk mencapai. Artinya apa? Kalau zurun gola itu berarti boleh jadi seorang wali, wis konon ya. Sudah mencapai makom ihsan, makom waliullah. Saya berikan lagi perumpamaan. Ilmu li, kang kudu dicapai sampean nggih. Ya. Syariat toreko hakikat itu ibarat ndong. Asli. Ndong. Ngerti blindong? Dalam telur itu terdiri dari adanya kulit, ya, adanya daging isi, adanya hikmah, ya kan? Bagaimana bisa kita bicara tentang isi endong, ya? Kalau tidak disertai juga kulit, apakah endong toli anak isi doang langka? Pasti anak kulitnya. Kulitnya bolong setitik baik, jadi isi bosok. Lamun ndog tali rusak kulitnya, konon kan? Telung dina bae busuk. Artinya apa? Betul-betul syariat harus meliputi kuat, menjadi kulit yang membungkus isi. Nah, orang bertasawuf atau bertoreko itu seperti kita menikmati dagingnya. Daging telur tersebut. Nah, ketika kita sudah makan dagingnya, maka kita mendapatkan khasiat atau manfaatnya ndong. Tenaga, konon kali. Ia mengandung vitamin yang macam-macam sehingga kita menjadi sehat. Itulah namanya hasil. Nah, pati-pati kita itu mangan ndong berarti kita bertujuan untuk menyehatkan badan. Pati-pati kita itu bertoreko berarti punya tujuan supaya kita oleh makom kang lebih mulia, yaitu makom hakikat loh konon. Gue nanti saya jelaskan nanti rincinya ya.
Apa sih definisinya nanti untuk yang akan datang betul-betul sampean membawa catatan, nanti saya akan catat supaya secara definisi daripada kaidah-kaidahnya juga sampean paham. Santri kudu ngerti lamun kita ndeleng sebuah pohon, ya, kewajiban kita adalah mengetahui bahwa pohon itu terdiri daripada berbagai unsur, kulit, daging, batang maksudnya, terus bunga, ya. Nah, terus hikmahnya 4 daripada kandungan ini harus sampean ketahui. Kang namanya wit-witan itu loh, ana kulit, ana daging, gitu, ana daun, ana kembang, itu, ya. Itu harus tahu. Nah, itu perumpamaan cabang ilmu Islam, yaitu syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Mung penjelasan di sini hanya pada hakikat dimaksud itu berarti ini ma'rifatnya sudah digabungkan pada hakikat itu. Sebab orang yang berhakikat otomatis sudah ma'rifatullah. Itu loh, ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa syariat harus kuat, perahu harus kuat. Sebab kalau syariat tidak kuat, ibarat kita di perahu rapuh. Begitu kita turunkan ke laut, ya, alih-alih kita akan mencapai tujuan, malah termometer bayi sambruk. Berarti kita kena bencana. Nih, orang yang minim syariat terjun ilmu tasawuf ya belai. Konon inti sih konon lho, ya. Nah, bagaimana itu pengamalan syariat, pengalaman thariqah yang kuat? Pertama, sungguh-sungguh mengamalkan syariat. Ini kalangan thariqah, ya. Harus mengamalkan ilmu syariat. Lalu dibarengi dengan sikap mujahadah, berperang terus-menerus melawan hawa nafsu. Nafsu yang kita perangi yaitu nafsu la'ammaratu bisu, yaitu nafsu yang mengajak kita kepada keburukan, la'ammaratu bisu, ya. Sehingga apa? Sehingga nafsu amarah itu akan timbul nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Nah, cara bagaimana kita untuk bisa mencapai mutmainnah, ya, ini maka kekuatan mujahadah itu boleh dengan memperbanyak zikir, Allah, atau dengan membaca selawat, atau dengan terus kita itu membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik itu zikir zahar, maksudnya zikir secara bilisan maupun zikir kopi, zikir bil qalbi, ya. Jadi dalam keadaan kita itu berjalan, dalam keadaan kita naik mobil, dalam keadaan kita menjelang turu, atau bahkan sudah tidur, kita zikir Allah, zikrullah, ya. Ini dalam untuk mencapai thariqat yang benar. Jadi hari-hari dalam waktu-waktu kita habiskan untuk zikir. Lalu bekerja, lalu makan, lalu dan gimana? Maksud saya kulli hal zikirnya. Jadi sambil kerja hati zikir Gusti Allah, yang enggak mengganggu bekerja. Begitu juga waktu makan, kita ingat Gusti Allah. Awal didahului dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu kita makan juga ingat bahwa apa yang kita makan itulah nikmat dari Allah. Apa yang kita makan itu adalah karunia Allah, adalah rezeki dari Gusti Allah. Itu juga zikir maksudnya. Nah, setelahnya kita makan, kita juga membaca doa Allahumma Alhamdulillahilladzi at'amani wasat
rizqani wa ja'alani minal agar rezeki atau sego kang kita makan menjadikan daging yang baik. Loh, daging yang betul-betul ya disertai dengan energi kekuatan zikir yang nantinya daging yang ada pada kita selalu enteng untuk diajak ya untuk digunakan mengabdi kepada Allah. Itu. Nah, dalam kondisi apa baik? Ngising konon ya. Sekalipun Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Minal khubusi wal khabath. Waktu mancing ya. Waktu mancing konon ya. Nah, terus waktu metu tai. Nikmat beli. Lagi betul ngising, toli mancing WC, mancing toilet ya. Konon. Sila. Betul. Nikmat beli. Allahu Akbar. Nikmatnya luar biasa. Ya. Nikmatnya luar biasa. Digeluk maning. Masya Allah. Kita harus ingat bahwa kita ini masih bisa ngising. Berarti itu masih ya dirahmati, diwelasi oleh Allah. Kayak apa? Waktu ngising beli besok metu tai. Jadi ngising ini adalah sebuah karunia. Gitu loh. Berarti orang ya bisa ngising berarti orang yang masih sehat. Paham ya? Gitu loh. Maka ingatlah ketika cegluk kanan kan? Nikmatnya ya Allah. Dari Allah ini nikmatnya luar biasa. Ya. Iya, nikmati ngising bae bisa nikmat. Artinya ketika sampean itu ngetokaken tai ya dari kebelet terus metu brak. Waduh lega beli kira-kira kan? Maksudnya kelinganan Gusti Allah aja malah tai dideleng. Kelinganan Gusti Allah maksudnya apa? Ini adalah rahmat Allah, masih memberikan kesehatan pada kita. Buktinya ngising masih metu. Loh konon. Kayak ngapa waktu betul ngising tapi beli metu tersiksa ya Masya Allah. Atau belum bisa ngising tolong dina besok. Bu modal. Tapi orang susah waktu ngising mengucapkan alhamdulillah. Lega wateni alhamdulillah. Atau Allah cegruk aja ya. Dikenal. Maksudnya cukup neng hati. Bahwa itu adalah karunia dari Allah. Kita masih diberikan kesehatan. Buktinya masih bisa ngising. Oh, wong kula kena penyakit prostat bae lho, nguyu angel bae tersiksa. Nguyu. Kencing gitu. Susah itu Masya Allah. Pengelane sakitnya Masya Allah. Orang muda harus banyak bergerak ya. Olahraga. Terus makan juga ya polanya itu. Pokoknya kalau di pondok sih makan semua sehat lah ya. Jadi sehat itu ukuran yang halal, pasti sehat itu aja ya. Maksud saya, janganlah sampai sampean terkena penyakit prostat. Sebab apa? Rata-rata orang yang berumur 40, 50, 60 itu 70% semua kena penyakit prostat namanya. Orang lanang orang wadon kena. Tapi prosesnya itu lama. Kalau orang yang banyak diem itu biasanya penyakit prostat cepat peka. Tapi kalau bergerak masa muda ini olahraga dia apa menggawe dan sebagainya. Jadi akan diem gitu loh. Tapi kreatif, produktif. Nah, sebab lamun wis kena prostat Masya Allah kengelane. Kula ngalami nguyu belum bisa. Nggak bisa. Tersiksa luar biasa. Begitu keluar uyu, sakitnya itu seperti membawa pecahan beling loh. Kalau dipaksakan ya, misalkan tuh harus keluar air seninya itu persis seperti mengeluarkan pecahan kaca-kaca kecil.
luar biasa sakitnya. Bahkan ada yang sampai berdarah. Luar biasa. Jadi satunya jalan ya temas rumah sakit. Itu Jenal pernah bopong gula rumah sakit. Kalau kakang-kakang itu. Karena apa? Kencing nggak jalan. Jadi apa? Akhirnya pakai selang. Gitu loh. Bu wadon si selangin apa ya? Wong wadon pada baik nganggo selang. Wong lanang sih kan ana bolongan cilik. Diselang gitu loh. Jadi nguyu nganggo selang. Kula ngalami nguyu nganggo selang tuh. Kangelan. Oh. Tapi apa? Bagi pandangan seorang muslim, baik itu diberikan kenikmatan atau diberikan cobaan, tetap saja itu adalah rahmat Allah. Supaya apa? Supaya kita hidup lebih hati-hati. Itu maksudnya. Tidak sembarangan. Ya, sebab apa? Sakit mungkin karena perilaku kita. Itulah. Maka Allah memberikan ujian supaya apa? Supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, seorang waliullah, kembali ini kan temanya seperti itu. Kita berzikir dalam kondisi apa baik. Itu orang-orang yang sudah mencapai hakikat seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi sahabat al itu ya. Supaya kita betul-betul torekohnya sempurna baik. Maka kita dalam kondisi apapun zikru kulli hal, yaitu zikir ingat Gusti Allah terus. Makna zikir itu ingat maksudnya kan ya. Baik itu bilisan la ilaha illallah, bilisan namanya. Tapi kalau kita ingat Gusti Allah nang hati itu namanya zikir khafi, zikir sir, lebih bagus paling tingkatannya. Itu namanya orang tasawuf seperti itu atau bertorekoh seperti itu. Kalau torekoh yang sifatnya itu terpimpin oleh para mursyid biasanya pelibatan iya zikir lisan juga zikir hati. Yo, kanan. Zikir hati, zikir lisan. Kemudian yang ketiga yaitu riyadhah. Diwajibkan riyadhah. Riyadhah itu tatli'un nafs hatta tudhi'u lil haq, yaitu mengajarkan, mendidik nafsu-nafsu yang liar secara PDW sehingga kita mapan pada nafsu mutmainnah. Dengan cara apa itu? Dengan cara mengurangi makan, sering puasa. Ini kalau kita bertasawuf supaya hasil atau bertorekoh supaya hasil. Sering puasa. Gitu loh. Ya. Atau sering melek bengi. Tapi melek bengi tidak dalam keadaan maksiat. Musyawarah ilmu. Atau maca selawat atau zikiran sambil jagong. Zikiran itu tidak mesti kudu wajib atau harus pakai tasbih saja, tidak. Zikir sambil jagong bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Bersuara boleh, tidak bersuara juga boleh, dalam hati saja. Nah, itu loh. Dalam keadaan wudu bagus, tidak punya wudu boleh. Maka orang yang haid, ya, orang yang haid itu loh, wajib sampean itu memperbanyak zikir. Larangan haid itu adalah membaca Quran mushaf ya, memegang Quran itu loh ya. Lewati masjid. Zaman bengian soalnya. Makanya pembahasan ilmu fikih itu secara temporer ya harus dirubah. Ya. Karena apa? Kan ada di antaranya itu larangan untuk supaya kita tidak melewati masjid. Ya no. Nambah pakai gaya. Kenapa? Mokat ngo getine celekan ngonon. Gitu loh. Motori masjid gitu loh. Tapi sekarang kan ada pembalut ya. Karena beli. Iya, kan bisa nahan supaya darah tidak pengian sih mbok kira ya, no. Pengian. Iya. Lamun kadiku tapi sampai double telu papat. Oh yu masih pem konon. Di double tapi nganggo tapi kan. Telu papat 5 10 dinggo kabeh. Tapi tetep darah itu kono. Sebab apa? Belum keluar namanya pembalut, tidak ada. Ya.
Langka pengen si pembalut tuh. Hari zaman gini sih yang gampang. Ada. Jadi oli beli. Sewisi hari pembalut sebenarnya oli. Asal aja mancing Pak kono. Orang head itu harus banyak berzikir. Baca selawat misalkan dalam hati, boleh. Terus bagaimana dengan kita orang yang sudah terbiasa baca Quran? Orang sudah boleh dalam hati untuk mengingat nyetel misalkan nyetel video kayak kalau di rumah ya boleh-boleh saja. Atau pakai terjemah. Sebab terjemah itu bukan berarti Quran, boleh. Yang tidak boleh itu mengemek atau menyentuh mushaf langsung Quran dijinjing-jinjingkan. Lamun wis terjemah lebih banyak itu bukan namanya mushaf arane kunku. Quran terjemah. Benar. Jadi maca zikiran kang akeh. Wong tuh maca selawat, maca Quran dalam hati nggak apa-apa atau mendengarkan Quran boleh gitu loh. Jadi Riyadho banyak melek ya, mengurangi makan. Wong-wong kang pada sukses nang bidang keilmuan ya. Imam-imam terdahulu, Imam Ghazali, gitu, Ibnu Sina, Imam Rusdi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, ya para imam-imam semuanya. Itu kalau malam itu melek, itu membedah ilmu, mengurangi tidur. Pokoknya turu baik keblok karane, ngerti beli keblok. Otaknya lu bebel tadi, orang akan turut tuh, otaknya bebel. Nah, orang melek itu melembutkan hati, hatinya lembut. Wah itu nak membahayakan, kata dokter. Wah itu membahayakan, kata pandangan umum. Tapi ini kita memandang secara agama dan yang sudah dilakukan kebiasaan para salaf terdahulu, gitu loh, mengurangi tidur. Tapi dengan niat untuk mencapai ya usul ke Allah, bukan untuk maksiat. Tapi meleknya di sini pembahasan ilmu sambil berzikir atau sambil utak-atik ilmu gitu loh. Itu yang dilakukan para salaf terdahulu, para imam-imam yang sukses itu seperti itu. Mengurangi makan karena keluarga niku banyak penyakit. Ya. Orang kalau terlalu warik itu banyak penyakit nantinya. Terus lah kiai dewek jeko lemu. Kula si lemu tuh wis takdire. Dudu karena mangan bae. Kin bae kempong lagi. Kempong. Tapi weteng wis gede. Padahal masih kempong. Waktu kula masih zaman sesampean Masya Allah. Kula sering puasa. Wong mondok bae beli mangan kula. Pernah. Mondok nih nok. Ya, kula beli mangan. 3 bulan nggak makan nasi, ya. Beli mangan, minum banyu baik. Karo jaburan saanane ya. Artinya tidak makan secara umum enggak. Pernah. Jadi pertama mondok iku beli mangan kula 3 bulan. Jadi weteng iki diisi akeh iku banyu sumur dulu, banyu wedang. Banyu sumur. Jadi pokoke esuk sumur to gok nang ember kan. Konon bae. Mangan ikun bae. Lamun anak bacakan melu, lamun anak kang upai pangan, langka tahan. Itu. Jadi kalau tidak ada yang ngasih makan, maksudnya pada waktu itu karena saya nggak bawa bekal ya. Pada waktu itu saya nggak bawa bekal. Jadi kalau tidak ada yang menawari, tidak makan. Sehari bahkan 3 hari nggak makan. Cukup mangan banyu bae. Ya. Nah, iku Riyadho kumondok. Setelah di pondok sering puasa pula. Telung dina sampai juga 7 hari, sampai 11 hari, sampai 41 hari. Sampai wong tua kula nangis. Kenapa? Karena saking melasen gula puasa baik. Baru buka hari ini. Wis puasa enggak sembarangan. Muti, ngerti enggak muti? Ya puasa enggak makan manis, enggak makan
garam, itu loh, nggak makan iwak puasa ya. Nah setelah selesai 7 hari, besoknya pengen puasa maning. Terus melek pula. Kebiasaan melek. Oh, meleknya tapi zikir, maca selawat. Wong pada turu pula melek. Maca selawat. Bahkan umpet-umpetan supaya aja beruang. Sering ngumpet, pula zikiran. Maca selawat. Salat wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudz bi yadi qalas qilati adrikni. Terus ada nggak keajaiban? Wah, masa mudanya saya banyak sekali menemukan keajaiban, ketemu Nabi, ya, mendapat cahaya dari langit. Iya, waktu nom tuh mendapat cahaya dari langit. Adanya binatang-binatang tunduk. Begitu saya lewat, wit-witan, daun-daun pada kayak kenang angin, ngipasi, kan enggak? Wah, pirang-pirang. Kejadian-kejadian aneh itu. Tapi saya tidak bangga. Itu godaan. Tidak boleh. Kita ngerasa bangga atau tercapek, enggak boleh. Banyak saya menemukan keajaiban, tapi saya tidak peduli. Kenapa? Itu godaannya wong toreko. Godaannya wong tasawuf kemana? Enggak peduli, enggak juga bangga, enggak juga saya pamerkan, enggak juga saya bicarakan ke orang lain supaya kita dapat pujian, enggak, diam aja. Padahal banyak kejadian-kejadian aneh, ya. Waktu saya melakukan riyadhah terus menerus, wiridan puasa, dulu tuh. Siki sih lemut tuh. Jarang puasa, bengen puasa be zikiran, maca Quran, salawat. Gitu. Siang malam. Bahkan seringkali pulang melakukan tekad kuat. Sehari semalam khatam Quran. Udah nggak terbilang, berkali-kali sudah. Mulai jam sana, ya pagi, maca Baqarah. Terus diselang sholat baik, karo minum atau karena mangan. Salah kadari. Mulai terus menerus. Waktu doha pagi habis subuh selesai 30 juz. Sering ulang melakukan itu. Dulu seperti itu. Makanya ini punten ya. Sampai sekarang ya. Saya misalkan di sampean ngaji Quran kula. Bareng nggih maca Quran, kula beli nyekel Quran. Demi Allah kula ngerti salah. Kang dilewat alif siji bae ngerti pula. Lamun anak kang salah siji bae kok ngerti. Bahwa nungkun itu lu anu wawu, anu alif ana titik. Okin ki matobi'i, ono. Okin kin idhar, kin iki ikhfa, kin ki huna, bila huna, kin ki anu, paham pula. Salah kok. Nah, meskipun pula tidak bisa membaca Quran, tidak melihat Quran. Tapi nih 20 orang ada salah satu. Yang salah maksudnya satu. Saya tahu itu. Mandik-mandik ini anak salah. Gitu loh. Jadi lamun ngaji nang kula binazor, ono enggak? Jangan kemudian sang prasangka, kok saya kok enggak pakai Quran? Bagaimana bisa kita mengetahui salah dan membenarkan? Saya bisa. Ono. Tambah pula nih nyekel Quran deh. Ono sambil ngaji nang kula. Bisa, weruh salah dan weruh cara membenarkannya. Paham pula. Gitu. Itu karena kebiasaan dulu saya menghatamkan Quran sehari semalam. Atau kadang sering juga ya kang sedengan lah. Yaitu 3 hari. Tolong dina ya. Maca Quran kudu khatam sering ngono. Nah zikiran beli umum. Jagong yang orang lain misalkan contoh amalane Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu sampean 1000 bae ya wis kadang-kadang bukan kadang-kadang kayak sanggup sanggup. Kula sih telung amalan. Semuanya saya baca 3313, 10.000 coba. Pirang jam jagong, wiridan, berwengi-wengi, berhari-hari, berbulan-bulan. Kuat beli kuat. Tuh, masa muda dulu. Itu riyadhah namanya. Gitu loh. Tujuannya satu supaya apa?
supaya nafsu mangan, nafsu syahwat berkurang, tetapi sibuk nginget Gusti Allah. Riyadhah contoh iku mengkono. Terus apa maning? 38 tahun kula tidak makan ikan. Niki pribadi kula ya. Beli mangan iwak. Semenjak nang tajuk ngaji jari guru, "Jong aja mangan iwak, beli mangan iwak." Sampai 30 baru saja kemarin-kemarin saya buka tuh. Maksudnya tahun-tahun kemarin mangan iwak tuh. 38 tahun. Rencana 41 tahun. Ya, tapi gagal. Ya, jadi semenjak umur 11 tahun kula wis beli mangan iwak. Sekarang umur kula 60 tahun. Gitu loh. Ya. Jadi 38 tahun kula beli mangan iwak. Karena apa? Saking pengennya kula mengetahui dan bisa mengamalkan ilmu tasawuf. Saking pengennya kula bertorekot kang bener gitu. Terus apa maning torekote kula? Ini kata contoh nang kula dikit ya. Turu berbantal tembok lawang. Kula turu tanpa alas. Tapi beli ngomong bantal. Bantalnya apa? Pernah 3 tahun bantale kanggo nganu Quran apa sih? No. Kanggo sanggahan Quran apa sih? Arane kayu kan? Iya. Bantal Quran. Iya mengkono dia. Nah, turu nang kun. Jadi terus maca Quran kok Qurane tek dalakaken nang dhuwur ya. Kali kanggo bantal mengkono lho. Kono. 3 tahun tek alami mengkono. Sampai rusak bantalane Qurane lho kono. Wis mengkono terus turu nang depan lawang. Nang ngarepe lawang lho, turu. Tanpa alas. Nah, nang ngarepe lawang kan mengkenen. Posisi umat kan saben terus ana tanjakan kan paham ya? Nang lawang kan iku bantale kula 5 tahun mengkono turu nang jaba. Maksudnya kan. Jadi turu nang jaba. Oh, 5 tahun dalam rangka apa? Ngajar hawa nafsu. Pengen enak-enak nang kasur apa tertinggal. Gitu loh. Tertinggal. Wes mengkono. Iki kan tak lakoni kula. Terus gundul. Ya. Gundul diri awas deh. Iki ajaran sepondok. Gundul saben minggu sepisan neng hari kelahiran. Iku juga dalam rangka bertorekot kang bagus. Jadi dicukur rambutnya kan. Ping 41 kali. Setiap dudu ngatur sampean nok ngusiro gundul preben. Gundul. Iki santri lanang iki. Digundul. Itu loh, diplontos maksudnya ya. Selama 41 hari kelahiran. Bagus. Anak maning torekote loh. Aja sering-sering mancing pasar. Kula wis nglakoni, mau masar, mau ketemu pasar, mau melihat pasar, aja maning nang pasar selama 2 tahun. Itu loh. Aja nang pasar. So apa? Pasar itu tempatnya setan jaletun. Ake bobade kan. Nembe bae tuku. Anggape wong nang sampeyan bae langgan, ya kono wis bae dimurai tuku semene. Tuku semene. Ora bati teman karo sampeyan nggih kono. Wong pasar kan sering mengkono ndok. Wis sik kanggo sampeyan bae dijege lah. Kono wis beli penyukut pati wis sik lah kepoko. Ampun, wong dagang tuanan bae. Kang tuku maning, sok maning. Kanggo langganan sih padahal tuku kono beli tahun depannya. Kanggo langganan sih kono kok. Engko kita tuku ning kene bae. 3 wulane beli nang kono. Tahun maning mader tuku pakaian raya kari raya, kediraken nemen.
Kang ulang nulangkan sing berapa sih jikonen. Iya, sok dari langgan. Kadang-kadang ya pedagangnya mengkonon, kepukul ngelanggan sih. Beli batian mana wis jikonen. Juga semene temenan ngono. Masa malah ngomong busung. Tempat bobat tinggali pasar. Nah, orang menghindari tempat-tempat yang banyak maksiatnya itu adalah riyadhah namanya. Adalah bertorekot namanya, cu. Awas loh, ya. Bertorekot namanya. Wis. Mengkono. Kita kelakuanin gula baikin nggih, kang kelakuanin gula kin nggih. Ya. Saya mengharamkan mata saya melihat wong wadon. Temenan. Masa 6 bulan haram saya melihat seorang perempuan. Jadi apa? Ketika ada perempuan yang lewat ke saya terpejam matanya. Loh, beli melotot. Nggak mau saya melihat seorang perempuan yang lain muhrim, yang bukan keluarga saya. Jadi metu juga, saya selalu dalam keadaan wong wadon nang di merem. Bukan masa sekarang. Maksudnya wong wadon masih jarang-jarang bengenku. Beli kayak zaman saiki. Kalau wong wadon ku bengen mah beli, langka kang celanaan, langka kang jibaban macam bengenku. Nganggo bagian anu ku tapi rok beli ngem kakek bengen. Wong BHP masih berasa. Zaman bengen. Iya. Zaman bengen kanan ya. Beda kanan. Celana dalam mung anak beli ya zaman bengen. Makanya nganggo tapi rok baju padang juga enggak? Enggak. Saya berusaha tidak memandang seorang perempuan. Gitu. Jadi begitu metu kula kudu siap. Arep metu arep tujuan mana ke? Ono ake merem mata tuh. Enggak mau saya. Enggak mau kepencut, keganggu hati saya itu. Nang bernama perempuan. Karena apa? Iblis pada waktu pun tekan kan. Pada waktu pun no. Maksudnya kok ganggu riyadhah gula, ganggu toreko kono maksudnya kan. Iya, engko bae pokok wis pengen kawin ndau ndeleng kan konon to. Konon. Arane halalun thayyibah. Gitu loh. Hari kita durung nikah, durung anaknya terabi, toli pandang-pandang terus. Iya, parak-parak terus. Wah, ya rusak konon. Maksudnya konon. Rusak. Konon. Enggak dulu saya. Waktu riyadhah untuk mencapai torekot dan pemahaman tasawuf saya berusaha seperti itu. Pejamkan mata. No. Terhadap lawan jenis. Nah, itu ya yang kita lakukan. Nah, kemudian kita meningkat pada kehidupan wara namanya. Ya, waro gitu loh. Yaitu hati-hati. Dalam setiap kita ibadah, apapun muamalah bersosial, kita hati-hati. Selalu ada pertimbangan. Melanggar agama beli gini. Melanggar agama beli gini. Menyakiti uang beli gini. Menzalimi beli. Merugikan orang enggak? Kalau merugikan, menzalimi, jangan kita lakukan dalam kehidupan sosial. Kalau kita melanggar, jangan kita lakukan. Artinya, dalam torekoh yang baik, itu adalah menegakkan hukum syariat dan menjauhi semua yang dilarang. Dengan kehati-hatian, barang-barang yang samar, bainal halal wa haram ditinggalkan. Bainal halal wal haram alias kang subhat ditinggalkan. Artinya lamun mangan badok kono, beli paduasan badok kono. Iya. Anak pelem lihat tak sahur. Pelem siapa ya? Maksudnya dume tigelan kono enggak? Cari sirah halal, beli halal kono. Masih tetap anak yang miliki. Maksud kula, wong warak enggak berani. Gitu loh. Kalau memang kita mau mengambil umpamanya anak wit-witan, ya, pelem nengkarange wong. Tentunya kang rigal juga adalah milik wong kang punya karang, punya tanah. Maka kalau kita menginginkan wajib sekalipun yang bosok itu harus ridho izin yang pemiliknya, nggak saut-saut baik. Warok maksudnya mengonon. Warok namanya mengonon.
Luru kayu zaman bengan nggak boleh kita mencari kayu di pohonnya orang lain. Kalaupun ia mencari, izinkan. Kang garingan tak cukup ya, misalnya mengkonon. Padu saut-saut baik ku beli kena. Termasuk bocah santri kebiasaannya gosap, ngerti gosap? Sendal duduk ke dewek saut-saut baik. Konon. Mengkonon kan? Iya kan? Oh. Go mengkonon. Nah, arane kun ku belum tingkat warok sih lho mengkonon. Tapi memang sih iya, mengkonon itu masih pembelajaran tapi sebaiknya hindari seperti itu. Artinya kita memakai barang orang harus ridho. So apa? Tuntutan akhirat lebih berat. Lah, dituntut teng akhirat. Kau memakai barangku tanpa seridhoku, ya wis njaluk ikhlas enggak, saya butuh amalmu. Saya butuh ganti amalmu. Nanti amalmu malah justru ditarik nang kanggo sab. Nah, sangat dalam perhitungan. Aduh saut-saut tapi saya sarankan, saya nasihati kalian. Wis lah. Umpamanya anak kang nganggo ya ikhlasakan baik supaya tidak ada tuntutan nang akhirat gitu ya. Tapi kalau bisa kok belajar yang kiranya itu tidak padu saut-saut baik konon lo. Awas. Aja padu saut-saut baik. Belajar bertoreko yang baik gitu ya. Aja padu saut-saut warakku. Kang mana ragu saja tidak mau contoh. Konon. Ini hukumnya halal haram jangan, udah hindari saja itu. Masih akikang halalun thayyibah. Kemudian meningkat lagi dengan apa? Dengan sikap zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya tidaklah tamak dan serakah terhadap dunia. Gitu loh. Iya. Pikiran kok jadi pengen wong sugih, pikiran macam-macam. Kang penting ngaji, kang wakal ibadah, kang wakal engko ana kesugihan alhamdulillah konon. Berusaha secara lahir batin yang kuat. Maka kita akan berhasil. Itu aja udah. Jadi jangan terus tulil amal. Artinya kita banyak angan-angan, panjang angan-angan tidak boleh. Tapi yang terpenting siapa yang berusaha keras mengamalkan aturan Allah, menegakkan sunnah Allah ya, maka dia akan mulia, artinya dicukupi rezeki konon aja. Kemudian tulil amal, pengen jadi raja, pengen jadi menteri, pengen jadi wis belajar saja dulu yang semangat itu aja. Kelak Allah akan menempatkan kita pada posisi yang layak. Kalau kita dengan ilmu maka itu nanti akan diberikan ilmu yang sederajat, dalam arti ditingkatkan derajatnya. Itu sudah janji Allah. Kita yakin saja terhadap janji Allah. Juhud. Juhud itu artinya kita tidak serakah, tidak tamak terhadap harta keduniaan, pangkat jabatan. Abu jari bala yang penting itu ngelakoni bagus dikit, berusaha keras dikit, gimana? Supaya apa? Supaya Allah nanti mengangkat derajat kita. Itu ya. Jadi ada riyadhah, ada wara, ada zuhud, dan biasakan zikir kulli hal dalam kondisi apa saja. Sampean diwajibkan untuk berzikir. Zikir itu maknanya kelingane Gusti Allah, ingat Gusti Allah. Tapi sampean tidak boleh membayangkan sosok Gusti Allah seperti berwujud anak kuping. Konon ke anak cungur kayak kita, sebab Gusti Allah itu apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Enggak butuh makhluk, tapi makhluklah yang semua bergantung pada Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam baris. Di bulak balik ping telu 6 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari, ayo. Fasyari'atun kasyafinatin wa tariqatun. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Tangan tangi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Syariatun, ayo semangat. Asyafinatin wa tariqatun kal bakhri summa haqiqatun durun gola wa syariatun akhadu bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyi jala wa tariqatun akhadun bi'ah wa taqal wara wa zimatun karyadatin mutaqabbila wa haqiqatun liwusulu lil maqsidi wa musyahadun nuru tajalli bil jala man ramadurlun li safinati yarkabu wa yaqusu Al-Fatihah. Mola, ayo. Ayo kebiasaan apa? Kan diwaca ya. Ya Rabbi Mustafa lima qasidana waghfirlana kama qaya wasi'an karami wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli amrin minal awwalil mutlaqin maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik alaihi. Ya wis.